Dum 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 taga daga dum 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 taga daga dum dum wow 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 wow. Kawan-kawan penonton yang berbahagia, iya. Sekarang ada satu cerita mitologi dari Sulawesi Tenggara, dari orang Tolaki, mengenai asal-usul manusia dan alam semesta yang disebut Laindoro. Dung dera dang tang tang dung tang dung dera ding tang tang. Kisah ini dimulai pada awalnya semesta ini masih kosong, yang ada cuma gelap gulita. Tuh gelap gulita. Maka pada suatu ketika Tuhan atau dewa Oombu memandang pada kegelapan. Lalu dari pandangannya itu muncullah cahaya. Cahaya pun semakin membesar. Cahaya ini pun kemudian disebut Ongga. Kemudian Oombu memandang kepada cahaya. Nah, tuh begitu dipandang cahaya, saya lagi kelihatan. Ketika dipandang pada cahaya, lalu cahaya pun berkembang menjadi api. Ini dia apinya. Kemudian Oombu memandang kembali kepada api. Api itu pun kemudian berubah menjadi matahari. Kemudian Oombu memandang lagi kepada matahari. Lalu mataharinya pun diputar. Karena matahari berputar, maka tercipta angin. Angin ini disebut orang Tolaki Opuah. Nah, dung dera dang tang taga daga dung dang dung dera dung tang dung dera dung tang taga daga dung dang tweong. Kemudian Oombu menutup matanya, maka jadi kembali gelap alias malam. Ketika dibuka lagi matanya, langsung kembali menjadi siang. Taruh lagi. Lihat lagi catatan. Setelah itu
Oh, ombu mengupas-ngupas dakinya, rupanya ada daki yang dikupas-kupas. Lalu dakinya digulung-gulung. Setelah itu dilemparkan dakinya ke bawah, kunclung. Dari daki itu kemudian terciptalah planet-planet semesta termasuk bumi. Hamparan bumi ini disebut wuta aha. Wuta aha. Kemudian ombu mencabut bulu-bulu badannya. Tadi dakinya, sekarang bulu badannya. Dilemparkanlah ke permukaan bumi. Bulu-bulu badannya apa? Bulu alis mata, priuk, priuk. Ini juga bulu di tangan, priuk, priuk. Bulu di mana lagi? Bulu di sini, priuk, priuk. Dari bulu-bulu itu kemudian tercipta tumbuh-tumbuhan beragam-ragam, tumbuh-tumbuhan tumbuhlah semua di permukaan bumi. Ada beragam sayur-sayuran, terbalik, ding 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 ding. Nah, setelah itu tumbuh-tumbuhan sudah ada. Ombu mengambil kutu. Kutu lagi pula diambil dari mana? Kutu dari sini lah diambil. Dicopot sini, copot sini. Dilemparkan lagi ke hamparan bumi. Dari kutu pun kemudian menjadi hewan. Jadi hewan berbagai macam ragam, termasuk si kura-kura. Nah, hewan tumbuhan sudahlah ada. Kemudian ombu senang hatinya, menarilah dia karena gembira akibat gerakan-gerakan kakinya. Terjadi gempa di muka bumi. Habis gempa terjadi, guntur juga terjadi, kilat juga terjadi di muka bumi. Nah, terakhir kalinya barulah ombu menciptakan manusia, Adam, dalam waktu 300 tahun. Habis Adam diciptakan, baru diciptakan Hawa. Itu dia ceritanya dari orang Tolaki. Kawan-kawan semua, menurut orang Tolaki, alam itu sebagaimana manusia, sama adanya. Bagaimana alam, begitulah manusia. Bagaimana manusia, begitulah alam. Alam itu terbagi 3 bagian. Tubuh manusia juga terbagi 3 bagian. Ada namanya alam nyata, Hanumandoda. Tubuh manusia itu alam nyata. Lalu ada Hanumetoku, alam bayangan. Semangat manusia itu alam bayangan. Lalu Hanutehi, alam gaib, roh jiwa manusia. Kemudian alam nyata. Alam nyata terdiri 3 bagian, alam atas, alam tengah, alam bawah. Alam atas itu langit, bintang, segala isinya sama seperti kepala manusia. Tuh, di langit ada oleo, ada bulan,
ada siang dan malam, ada gelap dan terang, yang dilambangkan dengan mata manusia. Biji mata yang hitam, biji mata yang putih. Dum dara dang dang, tega tega dum dam dum dara dum dam tua wa 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 wa. Hujan dan awan diasosiasikan dengan air mata serta tahi mata. Angin kilat guntur diasosiasikan dengan mulut manusia ini dia. Jadi kalau ngomong terciptalah guntur. Kalau sambil ngomong keluar air ludah, itulah dia kilat. Nah, kemudian alam atas sudah alam tengah yakni bumi. Nah, dilambangkan dengan dada manusia. Di permukaan bumi ada hewan dan tumbuhan, dilambangkan dengan bulu dan kutu-kutu manusia. Ada sungai, danau, rawa, laut diasosiasikan dengan keringat. Lalu dengan kencing manusia. Kelewatan tadi satu ya. Setelah tumbuh-tumbuhan hidup, ombu, lalu pipis. Pipis tadi kelewatan. Akibat pipis ombu, maka jadilah hujan. Sorry ya penonton, tidak apa-apa lah, namanya juga dongeng rakyat, improvisasi. Deng 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 deng. Sungai, danau, rawa, laut diasosiasikan dengan keringat, kencing manusia. Tanah dan batu adalah tulang daging manusia. Barang mineral itu dilambangkan dengan otak manusia. Gunung dan lembah itu lekukan-lekukan ini nih. Nah, itu gunung dan lembah. Masuk kita ke bawah, disebut alam bawah atau dasar bumi. Dilambangkan dengan perut, dilambangkan dengan kaki. Di bagian bawah ada tiang-tiang penopang bumi. Jadi bumi juga ada kaki, ada tangan. Sungai-sungai di bawah tanah, di lapisan tanah, seperti dilambangkan urat nadi manusia, darah manusia, syaraf manusia. Hewan dalam tanah juga dilambangkan seperti cacing di dalam perut. Itulah dia kisahnya, kisah mitologi orang Tolaki yang diberi judul Laindoro, asal muasal alam semesta. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Kalau ada salah-salah dikit minta maaf ya. Yang penting happy. Dung dung tega dong. Tolong di subscribe ya, gratis.